Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PCC Teknik Informatika kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-7, masih dengan materi yang sama, yaitu dengan PHP. Dan ini dengan tema MySQL Database. Sebelumnya saya telah menyiapkan ini database dengan nama MyDB dengan struktur tabel bernama MyQuest. Kemudian dalam MyQuest ini terdapat ID, first name, last name, email, dan register date. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam percobaan 1. Percobaan 1 ini kita menggunakan MySQLi Object Oriented. Nah, MySQLi Object Oriented ini kita bisa dilihat dari sini, new MySQLi. Kemudian pada di sini ini $connect error. Di atas ini terdapat server name atau host name, biasanya namanya localhost, kemudian username-nya adalah root, kemudian passwordnya kosong karena saya tidak memberi password pada DB saya. Kemudian DB name ini namanya MyDB. Lanjut ke baris 18, dan di baris 18 ini ada variabel SQL. Di sini dia hanya menselect, yaitu select ID, first name, last name dari tabel MyQuest. Kalau biasanya kadang kita butuh semua data ditampilkan, ya berarti select bintang from. Nah, bintang itu untuk menselect semua data yang ada dalam kolom tersebut. Kalau ini dipilih-pilih, jadi nanti yang tampil hanya ID, first name, last name dari tabel MyQuest. Kemudian pada result ini query SQL. Nah, ini untuk eksekusi ini, untuk mengquery ini atau menjalankan perintah SQL. Kemudian if result. Nah, jika resultnya itu ada atau ini number-nya lebih dari 0, maka dia akan menjalankan ini looping while row result fetch as shock. Fetch as shock ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data yang disimpan dalam variabel array. Kemudian untuk menampilkannya echo BRID ini row ini ya, row nama row-nya apa, ID, kemudian name, first name, dan juga last name. Kita gunakan tanda ini sebagai titik untuk menghubungkan. Kemudian BR, jadi dia akan terus melooping jika ada data terus. Kemudian jika datanya kosong atau 0, maka dia akan menampilkan ini echo null result atau tidak akan ditampilkan. Baik, waktu script dijalankan seperti ini. ID 1 name Ardian Saputra, ID 2 name Fatwa Azhara. Nah, di sini terdapat spasi atau BR. Baik, lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan 2. Di percobaan 2 ini sama, di bagian atasnya ini sama, di bagian server, username, password, dan DB name ini sama dengan sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah ini. Nah, MySQLi Connect. Yang tadi kan menggunakan MySQLi Object Oriented, sekarang menggunakan MySQLi Procedural. Nah, ini MySQLi Connect. Kemudian untuk mengecek sudah connect apa belum. Jika belum, nih MySQLi Connect error. Nah, kita menggunakan fungsi MySQLi Connect error. Kemudian untuk SQL-nya sama dengan yang tadi. Bagian result ini sedikit ada perbedaan. Yang tadinya query
Di sini mengalami perubahan yaitu MySQL query. Dia mengambil kon ini untuk membuka koneksi, kemudian SQL ini untuk mengeksekat ini. MySQL in 6 row. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi 6 row. Jika hasilnya lebih dari 0, maka delta itu akan ditampilkan, yaitu dengan ini MySQL row MySQL fetch assoc. Yang tadi kan fetch assoc saja ya, sekarang ada MySQL fetch assoc result itu ID row name. Nah, ini nanti keluarnya sama dengan percobaan 1. Jika datanya kosong, maka dia tidak tampil atau akan menampilkan ini pesan ini no result. Dan jangan lupa mesti kita tutup MySQL close. Itu kita cek. Nah, sama seperti percobaan 1 sebelumnya. Baik, lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini ada sedikit tambahan, yaitu menambahkan tabel. Nah, yang tadi kan hanya tulisan-tulisan biasa. Nah, sekarang kita buat tabel. Di sini kita buat style pada head tabel DHDD border 1px. Bordernya tipenya solid dan warna bordernya adalah black. Kemudian bagian ini tetap sama dengan bagian yang sebelum-sebelumnya. Ini juga sama. Kita menggunakan ini MySQL object oriented. Kemudian ininya sama SQL nya. Untuk resultnya juga sama dengan sebelumnya. Nah, ini jika lebih dari 0, maka dia akan menjalankan tabel. Nah, tabel di sini ada tr th id garis miring th buka lagi th name th tr. Kemudian pada bagian fetch assoc ini juga kita masukkan ke dalam tabelnya, yaitu masukkan ke tr dulu, kemudian kita buka td. Nah, habis td itu kita masukkan ini row id, kemudian kita tutup td lagi, kita buka td lagi, kemudian kita buka ini first name untuk baris kolom first name, kemudian ini tuh list name. Nah, ini jadi titik row pada yang kedua ini first name dan last name dia digabungkan, kemudian jangan lupa untuk ditutup dan ditutup. Ini hijau, ini penutup tabelnya ada di sini. Kemudian kalau datanya 0 atau tidak ada data, maka tidak akan ditampilkan dan tetap selalu ditutup. Waktu program dijalankan seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian lanjut ke percobaan selanjutnya atau percobaan keempat. Nah, di bagian percobaan keempat ini ada tabel style border solid 1pe, kemudian ini untuk hijaunya untuk isi dalam tabelnya apa. Ini ada ID, first name dan juga last name. Kelas tabel row ini extend ke recursive iterator. Kemudian function function. Nah, ini kita menggunakan menggunakan PDO atau PHP data orientation data object. Ini tetap sama. Nah, di sini yang membedakan adalah perintah try catch, bukan if else. Try di sini jika dia nggak ada error, dia dijalankan ini. Sedangkan catch ini akan dijalankan saat ada error. Nah, di sini untuk dia menggunakan statement. Nah, statementnya di sini dia menyiapkan select ID, first name, last name from my guys. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang di $SQL, namun beda penulisan saja. Kemudian statementnya kita execute atau kita eksekusi.
Kemudian untuk hasilnya kita tampung di ini set fetch mode PDO fetch ASOC. Nah ini fetch ASOC-nya ini sama saja dengan tab fetch ASOC yang sebelumnya, yaitu untuk menampilkan data yang disimpan dalam variabel array. Kemudian ini for each notable row, dia di sini diberi as sebagai, jadi dia melooping terus. Jika datanya lebih dari satu, dia looping lagi sampai selesai. Nah di dalam bagian charge di sini ada PDO exception. Nah PDO exception ini kita sebut dengan exception handling. Nah exception handling ini untuk menangani error. Baik, seperti itu. Lanjut ke percobaan 4. Nah di percobaan 4 munculnya seperti ini. Ada ID, first name, last name, 1 Ardian Saputra, 2 first name-nya Fatwa, belakangnya Azhara, seperti itu. Baik, kurang lebihnya penjelasan saya tentang PDO atau tentang MySQL database demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.